yunisusilo07@gmail.com, dan channel YouTube-nya yaitu y_Yuni_Susilowati, dan nomor HP boleh dicatat 0812 9032 9593. Pendidikan S1 Pendidikan Fisika UHAMKA dan S2 Penelitian dan Evaluasi Pendidikan UHAMKA. Oke, itulah tadi CV atau kurikulum kita dari beliau. Langsung saja saya akan undang Ibu Yuni Susilowati untuk hadir di Zoom meeting ini. Halo Ibu Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu Yuni. Selamat pagi. Dalam keadaan sehat, Bu? Alhamdulillah. Halo. Oke, langsung saja. Oke, Ibu dalam keadaan sehat? Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Biar gimana ini moderatornya sehat? Alhamdulillah Bu, sehat juga. Semoga semua yang ada di ruang Zoom ini dalam keadaan sehat ya, tetap patuhi protokol kesehatan dari pemerintah ya. Amin, amin. Oke Bu, mungkin langsung saja untuk penyampaian materi ya Bu. Oke, Ibu share screen-nya dari punya Ibu sendiri atau? Oke, langsung saja kepada Ibu Yuni Susilowati untuk menyampaikan materinya dengan judul materi yaitu tips dan trik pengolahan data dalam karya tulis ilmiah. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh untuk mengetik pertanyaannya dalam kolom chat. Baiklah, untuk Ibu Yuni Susilowati, dengan segala hormat saya persilakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ida Farida SKPMK selaku Ketua Stikasiasi dan Ibu Lastri Maiwinarni STMK. Kemudian yang diwakili tadi oleh Ibu Ella. Kemudian yang Ibu banggakan seluruh mahasiswa Stikasiasi baik dari Stikasiasi maupun dari lain yang tergabung dalam ruang Zoom meeting ini yang sedang mengikuti webinar Stikasiasi yang diadakan pada hari ini. Terima kasih kepada panitia tingkat 4 atas kesempatan yang diberikan kepada Ibu untuk berbagi sedikit apa yang Ibu ketahui tentang tips dan trik pengolahan data dalam karya ilmiah. Nah, Ibu berharap semoga materi yang Ibu berikan ini nantinya akan dapat bermanfaat atau menjadi bekal untuk kalian menyusun skripsi nantinya, baik untuk tingkat 4 maupun dari tingkat 1, 2, 3 yang nantinya posnya pasti akan menghadapi skripsi gitu ya. Jadi untuk tingkat 1, 2, dan 3 ini juga perlu dipersiapkan karena skripsi itu bukan sesuatu hal yang instan, tapi perlu dipersiapkan sejak awal gitu, dari mulai temanya, kemudian metode-metodenya dan sebagainya. Oke, langsung saja. Karena materinya adalah trik pengolahan data, maka kita langsung ke pengolahan datanya. Maksudnya kita bahas tidak lagi tentang pengumpulan datanya. Kalau pengumpulan datanya itu kan sudah kalian ketahui ya, di atasnya pengumpulan data ada menggunakan kuesioner, kemudian observasi, pengamatan, kemudian ada wawancara, dokumentasi, dan sebagainya. Nah, kita hari ini akan membahas tahapan penelitian yang berhubungan dengan pengolahan data. Sebelumnya, nah di sini langkah-langkah untuk pengolahan data yang berujung pada analisa nantinya ada pengumpulan data, pastinya data collection. Kita harus menghimpun data-data sesuai dengan tujuan penelitian kita. Jadi segala sesuatu yang
kita lakukan dalam penelitian itu harus berhubungan dengan tujuan penelitian kita. Nah, kemudian pengolahan data itu sendiri. Pengolahan data itu sendiri penting karena data yang sudah terkumpul tidak akan berarti apa-apa tanpa diolah menjadi sebuah informasi. Kemudian dari pengolahan data tersebut, datanya kita analisis, kita sajikan, kemudian baru dapat kita tarik menjadi sebuah kesimpulan. Nah, kemudian, nah ini kita lihat gambar ya. Di sini ada gambar penyebaran angket ya. Kemudian ada pengambilan data di laboratorium misalnya, dan juga ada wawancara. Ketiga metode ini merupakan sama-sama metode pengumpulan data. Ya. Dari ketiga metode ini, kita olah datanya agar menjadi sebuah informasi. Agar dapat menjadi informasi yang seperti ini, itu melewati tahap pengolahan dan analisis data. Jadi penelitian itu tidak hanya berhenti di pengumpulan data saja, kemudian habis itu datanya didiamkan. Nah, itu salah ya. Pastinya itu tidak menghasilkan apa-apa. Jadi harus diolah menggunakan pendekatan yang sudah ditentukan oleh masing-masing peneliti. Kemudian, nah ini data. Banyak yang masih salah bahwa data itu selalu berhubungan dengan angka, padahal berkaitan dengan angka saja, tapi fakta situasi yang terjadi pada subjek atau objek yang kita teliti itu termasuk data. Kalau angka memang di penelitian kuantitatif itu lebih dominan angka ya, bahkan seluruhnya itu berkaitan dengan angka. Tapi kalau penelitian kualitatif tidak selalu dihubungkan atau dikaitkan dengan angka, tapi ada fenomena yang kita temukan di lapangan seperti apa, situasinya bagaimana, kondisinya seperti apa, seperti itu. Nah, kemudian data itu terbagi lagi menjadi 3, diantaranya adalah menurut cara pengambilannya, ada primer dan sekunder. Nah, primer itu adalah data yang kita ambil langsung ke lapangan. Ya, data yang kita ambil langsung ke lapangan. Kemudian kalau sekunder itu kita tidak perlu langsung mengambil ke lapangan, tetapi sudah tersedia. Contohnya adalah data primer, misalnya ibu ingin meneliti tentang keberhasilan metode ibu mengajar biostatistik atau metodologi penelitian di Stikesiatsi, maka ibu kalau mengambil data primer, ibu melakukan tes langsung kepada mahasiswa dan melihat nilai-nilainya seperti apa. Tapi kalau sekunder, ibu hanya mengambil nilai-nilai Bio 2017, itu hanya datanya saja. Jadi tidak langsung, karena kan tidak mungkin kita kembali ke masa lalu gitu kan. Kemudian menurut pendekatannya ada kuantitatif dan kualitatif. Nah, kuantitatif itu berarti pendekatannya nanti lebih dominan, ada data-datanya berupa angka. Kalau kualitatif itu lebih ke kualitas. Kita mengeksplor. Kalau kualitatif itu lebih mengeksplor fenomena yang hendak kita jadikan tema. Kemudian data menurut skala statistik, ya, itu ada nominal, ordinal, interval, dan rasio. Untuk tingkat 4, Ibu yakin sudah sedikit banyak sudah tahu ya nominal itu seperti apa. Nominal itu masih data yang tidak ada klasifikasinya, masih sederajat ya. Kalau ordinal itu sudah bertingkat, interval itu ciri-cirinya tidak memiliki nol mutlak, dan rasio memiliki nol mutlak. Gitu. Kemudian selanjutnya, mengapa data itu perlu diolah? Gitu. Kenapa tidak berhenti di pengumpulan data saja, tapi harus diolah terlebih dahulu. Yang pertama, data yang terkumpul oleh peneliti di lapangan itu masih berupa data mentah, tidak bisa kita jadikan atau sajikan sebagai informasi, gitu ya. Jadi harus diolah. Kemudian tujuan dari pengolahan data diantaranya agar lebih sederhana
bagaimana data yang dari kita kumpulkan tadi untuk menjadi lebih sederhana dan lebih dipahami oleh si pembaca. Kemudian menjadikan dalam susunan yang baik dan rapi. Tidak semua pembaca penelitian kita itu paham tentang apa nih hasil wawancara, kemudian hasil angket atau kuesioner, hasil observasi. Tidak semuanya paham, ya kan? Jadi perlu diadakannya pengolahan data agar dapat disajikan menjadi data yang lebih bermakna. Kemudian kalau sudah disajikan bisa kita analisis, lakukan analisis data. Nah, pada intinya adalah bahwa pengolahan data itu bertujuan agar data yang kita kumpulkan tadi menjadi informasi yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian yang kita teliti. Seperti itu ya. Nah, kemudian pengolahan data penelitian itu bisa dikatakan sebagai teknik analisa data. Jadi dari pengolahan itu nanti kita katakan sebagai teknik analisa data itu seperti apa. Beda pendekatan, beda pula pasti caranya ya. Nah, ini pendekatannya kita lihat. Ya, kita lihat yang ketiga ini, pendekatan pengolahan data itu ada kuantitatif dan kualitatif. Lihat. Yang kuantitatif memungkinkan melakukan korelasi antara gejala-gejala dengan data statistik. Nah, penggunaannya adalah data statistik. Kalau yang kualitatif bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang ditelitinya. Terkadang ada permasalahan penelitian di kuantitatif yang tidak dapat terpecahkan atau tidak dapat terlihat di hasil penelitian kuantitatif. Maka kalau kita ingin melihatnya secara lebih dalam, maka kita bisa melakukannya atau mengembangkannya di penelitian kualitatif. Karena tujuan penelitian kualitatif itu tujuannya adalah mengekspor. Ya, kalau misalnya kuantitatif tadi tujuannya bisa menguji hipotesis. Ya, kalau kualitatif bisa membuat teori-teori baru atau temuan-temuan baru. Karena itu tadi kualitatif itu menjawab pertanyaan yang tidak terjawab pada penelitian kuantitatif. Gitu. Nah, kemudian tahapan penelitian atau tahapan analisis data pada pendekatan kuantitatif diantaranya seperti ini bagannya ya. Yang pertama, persiapan. Kalau datanya sudah terkumpul, ini di atasnya nih data collection atau pengumpulan datanya ya. Editing, ada coding. Nah, ini tahap awal. Kemudian kalau sudah, kita buat tabel distribusi frekuensi atau tabel silang. Nah, editing ini kegiatan apa nih? Kita lihat ke slide selanjutnya. Nah, editing ini adalah kita memeriksa. Kita habis mengumpulkan data yang instrumennya adalah angket ke masyarakat misalnya. Setelah terkumpul, setelah responden itu mengembalikan angket yang sudah terisi ke peneliti, yang jawabannya, kemudian ada pertanyaan yang tidak diisi atau tidak, kemudian jawabannya sama semua atau tidak. Terkadang ada responden yang merasa, buat apa nih ngisi angket banyak banget. Nah, akhirnya mereka apa? Akhirnya mereka mengisinya dengan cara duplikasi. Lihat aja sama teman sebelahnya misalnya. Nah, oleh karena itu ketika pengumpulan data sebaiknya kalau memang bisa kita arahkan atau kita tunggu gitu ya, agar kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang kurang dipaham saat mengisi kuesioner itu kita dapat jelaskannya. Itu untuk menghindari jawaban yang majemuk, nantinya akan mengakibatkan bias, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah coding. Coding ini adalah pengkodean, jadi dapat dilakukan dengan simbol, ya, simbol laki-laki simbolnya 1, perempuan simbolnya 2, itu kode. Misalnya kita menyebarkan angket persepsi mahasiswa tentang rokok elektrik. Baik atau buruk nih misalnya. Baik itu
simbolnya 1. Kenapa dikatakan baik itu nanti ada kriterianya lagi gitu ya. Kalau misalnya melewati median berapa atau kurang dari median berapa itu tergantung tag di sebelum pengumpulan data. Nah, kemudian setelah di coding, itu kita pasti nantinya punya buku coding. Nah, buku ini nantinya membawa kita untuk membuat Ya, mohon maaf, teman-teman, ada sedikit gangguan dari materi kita dulu ini. Kita tunggu sebentar ya, teman-teman. Mohon maaf atas gangguannya yang ya. Suara masih terdengar? Halo, Bu Yuni. Ya, halo. Ibu sudah terdengar, Bu. Silakan bisa Sudah ya, dilanjutkan. kita mulai lagi. Share screen-nya sudah terlihat? Sudah terlihat ya? Belum, Bu. Mohon maaf, Bu. Oke, tadi yang terakhir adalah analis data. Mohon maaf, Sudah Bu, terlihat belum ya, terlihat. moderat? Belum terlihat, Ibu. Oh iya, itu sebentar. Iya, Bu. Boleh di-share screen dari Panda saja. Videonya Ibu matikan ya, biar sinyalnya stabil, mohon maaf. Boleh di-share screen dari panitia saja mungkin. Dari panitia mungkin tidak bisa men-share screen-nya. Ibu coba lagi ya. Oke, Ibu. Dari Ibu sudah bisa atau belum ya, Bu? Apa ini sudah bisa? Belum bisa. Sudah? Belum, Ibu. Belum ada. Sudah ya? Sudah belum? Silakan Ibu bisa dilanjutkan. Sudah. Oke. Kemudian harus dianalisis setelah ditabulasi, harus dilakukan analisis data ya. Analisis data tentu saja menggunakan teknik statistik. Gitu. Kalau non statistik itu bisa deskriptif. Nah, ini adalah contoh aplikasi atau coding ya. Ini adalah tabel hasil pengumpulan data, antaranya ada nama, umur, pendidik jurusan, pekerjaan, penghasilan, dan sebagainya adalah datanya itu lengkap. Ya, tapi dalam pengolahan data, kalau kita masukkan seperti ini secara mentah, itu akan lama ya. Oleh karena itu, kita lakukan coding dulu. Ya, jadi kita lakukan coding, misalnya pendidikan, di situ ada SMA, ada D1, ada S1, S2, S3, seperti itu. Jadi diberikan simbol berupa angka. Kalau jenis kelamin misalnya ada laki-laki dan perempuan, laki-laki 1, perempuan 2. Kalau misalnya ada tambahan variabel agama, bisa agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan sebagainya ya. Kemudian pekerjaan. Pekerjaan ini tergantung si peneliti ingin membuat codingnya itu berapa simbolnya.
Kalau contohnya di sini ada satu PNS. PNS itu terdiri dari dosen IPB di Universitas Negeri. Itu termasuk PNS. Swasta. Swasta itu bisa karyawan swasta, pedagang, wira swasta seperti itu. Nah, kemudian contoh buku coding ini ya. Contoh buku coding ini ada yang contohnya persepsi masyarakat Kota Tangerang tentang rokok elektrik ya. Variabelnya ini adalah nomor urut responden bisa 1 sampai 20. JK itu jenis kelamin, ada laki-laki, ada perempuan. Kemudian ED education ini pendidikan, ada SD, SMP, SMA dan sarjana. Kemudian pekerjaan responden tadi ada apa saja dibuat kode ya. Kemudian persepsi masyarakat ini sudah kita olah sebelumnya, ada baik dan buruk. Baik kalau nilainya berapa, buruk kalau nilainya berapa. Nah, baru kita lakukan tabulasi data. Nah, tabulasi data itu seperti ini. Ya, tadi kan nomor responden itu ada 1 sampai 20. Kita simbolkan boleh pakai namanya, boleh pakai inisial gitu ya. Boleh juga pakai huruf seperti aja. Kemudian JK. JK itu kita tulis kalau laki-laki 1. Nah, 1, 2, 1, 2 ini perempuan. Sesuai dengan buku coding tadi. Pekerjaan sama juga dengan buku coding tadi. Tadi pekerjaan klasifikasinya ada 2, PNS dan swasta. Jadi kita masukkan data sesuai dengan data yang responden berikan. Kemudian pendidikannya apa, dan usia. Persepsi juga di input tabulasi data. Seperti itu. Nah, kemudian setelah dibuat tabulasi ini, baru kita lakukan analisis ya. Misalnya dari data penelitian ini kita ingin mengetahui apakah ada hubungan antara pendidikan dan persepsi responden tentang rokok elektrik misalnya. Kita harus lakukan analisis statistik. Di sini Ibu contohkan menggunakan chi-square. Nah, yang Ibu pakai contohnya ini adalah contoh menggunakan S. Ya, nanti akan Ibu berikan contoh SPSS, mudah-mudahan sinyalnya lancar terus ya, agar tidak terhambat lagi. Kemudian analisisnya bivariat, ya, ada analisis univariat, bivariat, dan multivariat. Kalau analisis univariat hanya satu variabel saja, tapi kalau analisis bivariat kita ingin tahu Halo Ibu. Halo Ibu, apakah masih di dalam Zoom meeting? Mohon maaf teman-teman. ya Mas. Kembali kendalanya. Halo Ibu. Ya. Terdengar ya? Terdengar? Ya, Ibu sudah terdengar surat terdengar. Ya, sudah bisa dilanjutkan, Bu. Materinya sudah ada. Oke. Silakan, Bu. Versinya sudah ada ya. Kemudian, maaf. Kita harus tahu pedoman penarikan kesimpulan. Kalau dengan menggunakan SPSS, kita menggunakan pedomannya p-value lebih kecil dari alfa, maka hipotesisnya itu terdapat korelasi antara P itu adalah pendidikan, PP itu adalah persepsi masyarakat, Ibu singkat ya. Jadi ini adalah kriterianya kita mengambil keputusan. Nah, kalau p-value-nya lebih besar dari alfa itu tidak terdapat korelasi. Di ini nanti kita hubungkan dengan nilai Kembali terjadi. Maaf. ya. Oh, Ibu ini. Kita masuk ke SPSS ya.
Ini halo. Ya, terdengar kan? Dengar. Dengung? Oke, ya sudah terlihat materinya. Layar SPSS-nya terlihat ya? Sudah. Oke, kita lihat dalam SPSS mungkin ada yang sudah tahu cara penggunaannya atau yang belum. Nah, ini sekilas mungkin ya. Halo? Maaf, suaranya putus-putus ya. Halo? Halo, Ian, moderator. Silakan dilanjut. Dari sini suaranya putus-putus. Kenapa? Kelihatan ya layar SPSS-nya. Di sini Sudah Ibu, sudah terlihat. maaf, ini sepertinya delay. Ini di SPSS ada edukasi atau namanya pendidikan, ada SD, SMP, SMA ya, yang tadi kita buat di body, baik dan buruk. Kemudian setelah ini kita analisis dengan cara ini ya, analyze, deskriptif, deskriptif. Nah, kita masukkan variabel yang ingin kita analisis. Terlihat, maaf. Terlihat tidak? Cross tab. Nah, ini ya tinggal pendidikan dan persepsi tentang rokok elektrik. Statistik kita klik. Oke. Untuk kita langsung saja ya tips dalam kuantitatif.
analisis data kuantitatif. Mohon maaf ya, ini. Nah, untuk tips-tipsnya diantaranya adalah ketika kita mengolah data kuantitatif, kita harus mengetahui jenis data. Jenis datanya apakah ordinal, interval, dan rasio. Karena kalau kita tidak mengetahui data yang kita ambil itu jenisnya apa, maka penelitian kita itu seperti sampah karena kita tidak tahu apa yang mau kita teliti, hanya jenisnya apa. Kemudian kalau tidak tahu jenisnya, maka kita tidak akan tahu teknik analisa yang akan kita gunakan. Kemudian apakah penelitian Anda membutuhkan hipotesis? Ya. Kalau penelitian kita membutuhkan hipotesis, maaf moderator. Ya, Ibu. Ibu minta tolong di-share screen dari panitia, boleh? Nanti Ibu joinnya menggunakan handphone saja ya. Tunggu sebentar, Bu, ya. Ya, tunggu Ibu share dulu dari yang ini. Menggunakan handphone saja ya. Sudah terlihat, Bu, ya. Tolong nah itu ya. Ibu dari handphone saja mungkin lebih stabil. Terdengar ya? Oke, kemudian yang ketiga termasuk jenis manakah jenis penelitian kita ya? Apakah komparatif, perbandingan, asosiatif, korelasi atau deskripsi? Nah, misalnya kalau komparatif itu terdapat perbandingan antara variabel A dan B. Kemudian kalau asosiatif itu seperti apa korelasi hubungan atau bahkan deskripsi gitu. Kemudian apakah jumlah datanya besar? Karena jumlah data ini mempengaruhi nanti rumus statistik yang akan digunakan. Contohnya rumus uji normalitas. Ya, ada dua rumus yang bisa digunakan, yaitu kelompok data kecil dan kelompok data besar. Gitu. Next. Oke. Kemudian di penelitian kualitatif ya, di penelitian kualitatif ini pengumpulan datanya pastinya menggunakan observasi, wawancara mendalam, kajian dokumen dan fokus grup diskusi. Nah, kemudian setelah data dikumpulkan, kalau dalam penelitian kualitatif itu data harus direduksi. Direduksi itu adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian kita, dan penyederhanaan terhadap data-data yang kita kumpulkan pada saat wawancara misalnya. Kemudian display data,
Display data itu adalah penyajian data dari wawancaranya tadi. Nah, mungkin diantaranya kalau kualitatif itu kita bisa nanti membuat transkrip wawancara, kemudian kita buat flowchart, kemudian berupa naratif ya. Kalau wawancara itu biasanya narasi, kita narasikan. Baru kita lakukan penarikan kesimpulan. Next. Next. Nah, ini adalah reduksi data. Reduksi data ini dari catatan lapangan. Dari catatan lapangan itu kita pastinya mendapatkan berbagai informasi. Nah, kalau Ibu analogikan ini contohnya ya, ada 2 tanda seru, ada angka. Nah, dari kegiatan reduksi kita pisahkan yang mana huruf kecil, kemudian yang mana angka, kemudian yang mana huruf kapital, itu kita pisahkan. Sama halnya dengan wawancara, informasi-informasi yang kita gali sesuai dengan kategorinya harus kita pisahkan gitu. Kemudian baru hasil reduksinya. Hasil reduksinya ini misalnya di hasil pertama ada D, B, C, A, E, A ya. A-nya ada 2 ternyata. Ditulisnya mungkin 1 saja gitu. Yang kedua ada A-nya 2 kali, B-nya 1 kali dan seterusnya itu diurutkan dan dituliskan 1 saja kalau ada pengulangan. Nah, ini adalah hanya analogi. Next-nya. Nah, ini cara kualitatif, cara membuat transkrip wawancara pada penelitian kualitatif. Ya. Jadi cara membuatnya ini ketika kita membuat transkrip wawancara dari narasumber, itu kita harus menuliskannya secara lengkap apa yang kita dengar, baik secara langsung maupun dari hasil rekaman. Nah, kalau si narasumber itu menggunakan bahasa daerah, bahasa asing, kita harus menuliskannya sesuai dengan bahasa yang mereka gunakan. Next. Nah, ini ya, analisis data kualitatif, ini kuncinya dari tulisan ini, Ibu ambil kesimpulan ya, bahwa penelitian kualitatif itu mencoba memahami apa yang terjadi pada tempat yang kita teliti, ya. Yang belum terjawab di penelitian kualitatif misalnya, kuantitatif, maaf. Nah, kita cari, kita gali sumbernya secara mendalam pada metode-metode yang ada di penelitian kualitatif. Next. Nah, ini adalah contoh ya, contoh reduksi data. Misalnya ini ada kasus pengambilan keputusan pengobatan. Di masyarakat kita memiliki 2 kelompok, masyarakat yang pro dengan pengobatan medis maupun masyarakat yang kurang setuju ya dengan pengobatan medis dan lebih memilih pengobatan tradisional atau alternatif. Nah, tema yang dapat kita ambil itu adalah ketertarikan masyarakat pada pengobatan alternatif. Dari tema tersebut, kita buat kategori-kategorinya. Nah, yang pertama, kategori pertama itu makna pengobatan alternatif dan medis bagi masyarakat. Kemudian yang kedua, proses pengenalan pengobatan alternatif, bagaimana mereka tahu tentang pengobatan alternatif itu dari siapa gitu. Yang ketiga adalah apa yang mendorong masyarakat memilih pengobatan alternatif. Dari kategori-kategori ini kita susun teks atau wawancara terstruktur ya yang berkaitan dengan 3 kategori ini. Ternyata setelah kita lakukan wawancara, kita mendapatkan jawaban. Ya, jawaban itu bisa berupa quotation ya, apa yang dirasakan oleh responden atau narasumber itu kita tuliskan ya. Ya, contohnya adalah makna pengobatan alternatif dan medis bagi masyarakat. Nah, ini jawabannya nih quotation ini. Apa yang mereka rasakan? Pengobatan alternatif ternyata tidak rumit, maaf itu ya. Tidak rumit seperti pengobatan medis. Kemudian tidak memberikan efek yang berarti di kemudian hari jika dilakukan terus-menerus. Ini menurut pandangan
si narasumber, ya. Kemudian proses pengenalannya kita wawancara tentang dari mana mereka mengenal pengobatan alternatif. Nah, yang pertama mungkin mereka lebih percaya dengan pengobatan alternatif atau karena mereka melihat banyak rekan yang berhasil ketika menjalani pengobatan alternatif. Kemudian apa yang mendorong masyarakat memilih pengobatan alternatif? Misalnya dari jawaban narasumber itu ada faktor biayanya, waktunya, tenaga, dan kepercayaan mereka terhadap pemilihan pengobatan tadi antara alternatif dan medis. Nah, dari situ maka quotation itu bisa kita simpulkan nanti menjadi temuan dalam penelitian kualitatif. Next. Nah, ini adalah contoh narasi ya. Contoh narasi ini adalah contohnya penelitian ini bertujuan untuk mengungkap pada sekelompok masyarakat yang sampai saat ini tidak mau melakukan pengobatan medis dan lebih memilih untuk melakukan terapi pengobatan alternatif. Nah, di sini kita sisipkan boleh nih hasil wawancara dari informan kunci yang pertama. Nah, ada perbedaannya. Kalimat-kalimat naratifnya kita buat berbeda spasinya ya. Untuk kata-kata informan itu 1 spasi. Nah, yang itu ya, saya beralih pengobatan dari medis menjadi alternatif karena sudah lelah dengan birokrasinya misalnya. Misalnya menggunakan asuransi tapi sulit mereka gunakan, akhirnya mereka beralih ke pengobatan alternatif gitu. Ya boleh disisipkan hasil wawancara dari narasumber. Next. Nah, untuk penelitian kualitatif ini tipsnya, pastikan data collection-nya sudah jenuh. Nah, jenuh itu apa nih? Di penelitian kualitatif ada istilah jenuh. Jenuh itu berarti ketika kita melakukan pengumpulan data dengan wawancara, misalnya, tidak ada lagi informasi baru. Maksudnya antara narasumber A dan B sama gitu ya. Maksudnya informasi yang diberikan tidak ada satu hal yang terlalu mencolok perbedaannya. Itu namanya jenuh. Jadi hampir sama semua. Tapi kalau misalnya masih ada informasi yang berbeda itu harus kita gali terus-menerus sampai jenuh. Kemudian saat membuat kategori selalu perhatikan research question atau pertanyaan penelitian kualitatif kita. Kemudian perhatikan quotation yang didapatkan dalam pengambilan data. Kemudian data masih dapat ditambahkan walaupun saat kita sudah mengambil kesimpulan. Ini perbedaannya antara kualitatif dan kuantitatif. Kalau kuantitatif ketika sudah sampai kesimpulan kita tidak lagi bisa merubah data. Tapi kalau misalnya kualitatif itu fleksibel. Ketika kita membuat kesimpulan dan kita melakukan triangulasi data, ternyata ada sumber yang masih ada informasi yang masih belum didapatkan, itu kita bisa kembali lagi ke lapangan untuk mencari informasi tambahan. Nah, kemudian kesimpulan yang kita dapatkan itu adalah temuan baru yang didapatkan dari hasil pengumpulan data hingga analisis datanya. Next. Oke, ternyata sudah ya, sudah habis slide-nya, sudah selesai. Mohon maaf atas ketidaknyamanan, gangguan yang terjadi tadi karena pembelajaran atau pembelajaran daring ini kendalanya adalah ya itu tadi, kalau tidak jaringan ya, itu yang dapat menjadikan hambatan pada pembelajaran daring atau webinar kita yang kita lakukan hari ini. Oke, semoga bermanfaat. Semangat untuk tingkat 4 yang sebentar lagi akan mengerjakan skripsi ya. Jika ada pertanyaan. Ya, baik Bu, terima kasih atas penyampaian materinya. Dan insya Allah sangat bermanfaat bagi
kita tingkat akhir. Baiklah, selanjutnya yaitu adalah sesi tanya jawab. Untuk pertanyaannya mungkin satu saja ya Bu ya, karena tadi dulu oleh gangguannya. Satu saja ya Bu pertanyaannya. Apa ya? Oke. Saya tunggu dulu ya pertanyaannya. Oke. Dan untuk teman-teman tetap dan silakan absen di link yang sudah kami bagikan. Oke, sudah ada pertanyaannya Bu Ya. dari Putri Amanda. Pertanyaannya itu adalah tips dan trik memilih judul yang tepat. Tips dan trik memilih judul yang tepat. Sebenarnya, nah bisa langsung di. Boleh Bu, silakan. Sebenarnya ketepatan judul itu tergantung dari masing-masing calon peneliti, ya. Judul yang penelitian itu kan tujuan awalnya, ya. Kita kembali ke tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu jangan hanya kalian tafsirkan sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana keperawatan. Tapi apa yang bisa kalian sumbangkan kepada negara lewat penelitian kalian. Jadi ketika kita memilih judul, jangan hanya berpatokan yang penting lulus, tapi hasilnya itu tidak ada. Atau sebenarnya sudah banyak penelitian tersebut gitu. Kita hanya caplok dari judul A, judul B, dan ujungnya terkadang ketika di tengah jalan kita mengalami hambatan karena yang tadi itu. Nah, ketika kita membuat tema atau judul, berangkatlah dari sebuah masalah. Jadi skripsi yang baik bukan berangkat dari judul, ya. Sekali lagi, skripsi atau karya ilmiah itu berangkat dari sebuah masalah. Adanya ketidakseimbangan antara harapan dan kenyataan. Nah, penelitian yang baik itu memiliki unsur kebaruan atau novelty, ya. Jadi sekarang nih di masa pandemi ini kira-kira tren apa yang sedang marak di kalangan mahasiswa misalnya? Misalnya konsumsi makanan, ya. Konsumsi makanan di era pandemi ini mengalami pergeseran pola makan. Yang tadinya kita sering mengkonsumsi makanan junk food, tapi sejak ada COVID-19 ini, pola makan manusia berubah. Jadi bergeser menjadi makanan yang lebih sehat, ya kan? Membeli produk kesehatan, membeli produk-produk herbal itu lebih tinggi sekarang, ya. Nah, itu bisa dijadikan sebagai acuan. Nah, jadi intinya ketika kita ingin membuat judul, yang pertama tadi yang kita harus melihat sekeliling kita ada masalah atau tidak. Kemudian yang kedua, sesuai dengan kualifikasi peneliti. Jangan lupa, kualifikasi peneliti itu maksudnya kemampuan peneliti itu misalnya ada di mau menggunakan pendekatan apa? Pendekatan kualitatif atau kuantitatif gitu. Ya, kemudian hal yang menurut kalian menarik itu apa gitu, agar kalau kita meneliti hal-hal yang menarik bagi calon peneliti, maka otomatis kita akan semangat untuk menjalankannya gitu ya. Ibu kira itu ya tipsnya untuk membuat tema dalam masalah penelitian ya, jangan berangkat dari judul gitu. Oke, ada lagi? Oke, terima kasih Bu atas jawabannya. Mungkin sudah jelas sekali atas jawaban dari Ibu tadi.
Mungkin cukup saja Bu untuk sesi tanya jawab. Kemudian dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat yang akan kami kirim melalui email itu. Oke, terima kasih. Oke, alhamdulillah sesi penyampaian materi dan sesi tanya jawab telah kita lewati bersama walaupun terjadi kendala. Kemudian terima kasih untuk Ibu Yuni Susilawati sudah berkenan untuk meluangkan waktunya bagi kita semua. Semoga materi yang telah disampaikan oleh Ibu dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya untuk kita tingkat akhir yang akan melaksanakan tugas akhir, yaitu skripsi dan ATI. Amin. Oke, terima kasih Ibu. Ya, terima kasih untuk panitia dan seluruh peserta webinar. Semoga selalu sehat, jaga kesehatan, dan jaga imunitas tubuh ya. Ibu mohon izin untuk undur diri terlebih dahulu ya. Terima kasih sekali lagi atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itulah tadi penyampaian materi dari pemateri pertama kita, Ibu Yuni Susilawati. Alhamdulillah sudah terlaksana. Walaupun terjadi beberapa kendala, kami selalu panitia memohon maaf kepada peserta. Kemudian saya selaku moderator pamit untuk undur diri pada teman-teman peserta. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memandu acara. Terima kasih kepada Ibu Yuni telah memberikan materi. Baik, acara selanjutnya yaitu materi kedua yang akan dipandu oleh Dia Khairunisa. Kepada Dia Khairunisa, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada MC atas waktu dan kesempatannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat mengikuti acara webinar kali ini. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu sehat walafiat, dan semoga Allah selalu melindungi kita dari hal apapun. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita mulai pada materi kedua, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Dia Khairunisa. Saya selaku moderator yang akan memimpin acara kali ini. Ya, selanjutnya langsung saja kita akan masuk pada acara yang kedua, penyampaian materi bisa setelah ditulis nama atau asal instansinya. Pertanyaan dapat diketik atau ditulis pada kolom chat, dan jangan lupa yang belum absensi, tolong absensi terlebih dahulu pada form yang telah disediakan. Baik, pembahasan yang kedua akan disampaikan oleh pemateri kita yang sangat luar biasa, yaitu oleh Ibu Nur Zahra Maulidia Septima, SKPMK, yang akan membawakan judul publikasi artikel ilmiah. Sebelumnya saya akan membacakan CV beliau terlebih dahulu. Ya, Nur Zahra is a lecturer medical nursing and serves as chairman of Quality Assurance Negosiasi Tangerang, Indonesia. She obtained Headmaster of Nursing from Indonesia University, currently completing a
study program in Lincoln University College in Malaysia. Oke, baik. Kepada Ibu Zahra, saya izinkan untuk masuk ke Zoom meeting. Halo Ibu. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suara saya jelas? Terdengar, Bu? Oke, baik. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah, bagaimana kabar dia ya tadi ya? Iya, Ibu. Bagaimana kabar dia? Semoga sehat selalu, Ibu. Oke. Baik, Ibu, kita bisa langsung mulai. Waktu penyampaian materi kurang lebih 45 menit. Kepada Ibu Zahra, saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh panitia yang saya hormati Ibu Ida Farida SKPMK beserta jajaran Waket 1, 2, 3, dan 4 dan seluruh staf dosen keperawatan dan kebidanan dan juga panitia dari webinar pada hari ini. Terima kasih banyak sudah mempercayakan saya sebagai narasumber untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini bisa bermanfaat dan mungkin tadi seperti Bu Yuni ya, nanti khawatir ada gangguan, ada hal-hal yang mungkin suara saya tidak jelas karena kebetulan saya juga sedang kurang fit sih gitu ya, tapi mudah-mudahan bisa menyampaikan dengan baik. Nanti mohon langsung di-cut saja karena khawatir saya bicara saja tapi nanti ternyata tidak terdengar, suaranya tidak jelas begitu ya. Mungkin saya coba share screen terlebih dahulu untuk materi kita hari ini. Oke, apa sudah terlihat Mbak Dia materi saya? Iya, sudah Bu. Oke, baik. Kita mulai ya. Nanti dia kalau saya ada something wrong atau mungkin ada sinyal dan sebagainya, mohon di-cut saja ya. Ya, baik Bu. Oke, baik. Terima kasih. Kita coba, tadi sudah disampaikan oleh Bu Yuni tentang sedikit banyaknya pengolahan data, kemudian juga tadi sudah ada yang bertanya mengenai bagaimana sih sebenarnya mau mulai gitu ya. Mbak Dia di sini ada tingkat 3 dan 4 ya? Iya Bu. Ya, berarti tingkat 3 mungkin belum dapat materi website kah atau sudah ya kalau tingkat 3? Kurang tahu. Oke, baik. Jadi maksud saya kalau di sini saya coba pelan-pelan karena khawatir ada yang belum dapat materinya begitu ya. Oke, jadi dia boleh suara saya kayaknya double. Oke, jadi sebenarnya bagaimana sih untuk memulai, kemudian untuk mempublishnya. Jadi saya sekalian bagaimana kita mau mulai, bagaimana terus kemudian kita mempublishnya. Karena penelitian ini tadi yang dikatakan Bu Yuni, penelitian itu bukan hanya sekedar oh ya udah saya mau skripsi nih, saya mau penelitiannya karena KTI gitu ya, ada kebidanan keperawatan di sini ya, karena karya tulis ilmiah, karena tugas dari Kaprodi, karena dari Stikesiasi, tapi bukan hanya itu. Harapannya adalah ketika kalian membuat penelitian itu adalah berangkat dari kegelisahan, berangkat dari suatu masalah, berangkat dari suatu fenomena. Kalau kita nggak punya masalah, kita nggak punya fenomena, kita nggak akan bisa melakukan penelitian dengan baik. Kenapa? Karena masalah itu harus dipecahkan gitu ya. Jadi bagaimana sih sebenarnya kalau posisi orang yang batuk itu, orang yang sesak nafas itu benernya posisi duduk, posisi supine, posisi proranasi atau posisi Trendelenburg ya. Nah, itu kan dipecahkan. Jadi kalau kita bicara tentang penelitian, kita harus tahu dulu mulainya dari mana. Kita harus tahu dulu penelitian itu mulai dari mana dan bagaimana nanti caranya mempublish. Artinya mempublish bukan hanya Stikesiasi saja yang tahu penelitian Anda, tapi seluruh dunia yang tahu penelitian Anda. Karena di Stikesiasi ini difasilitasi. Alhamdulillah beberapa dosen-dosen di Stikesiasi ini juga sudah mendapatkan beberapa kesempatan untuk mendapatkan publish di luar negeri. Ada yang di Amerika, ada yang di Jepang, ada yang bahkan kemarin kami beberapa dosen di keperawatan dan kebidanan juga sudah mendapatkan apresiasi untuk dipublish di jurnal yang ternama. Itu adalah suatu apresiasi karena bukan hanya mahasiswa, dosen pun juga harus melakukan penelitian. Jadi bagaimana sih? Nah, ini akan kita coba bahas bersama-sama. Oke, nah ini akan kita bahas
kita akan membahas tentang sebenarnya pengenalan dulu ya, pengenalan bagaimana sih kalau kita mau mempublish gitu ya, bagaimana kalau kita misalnya memang mau mau melakukan penelitian gitu ya, kemudian juga nanti bagaimana sih strukturnya gitu ya, mulainya dari mana sih Bu, kita harus memulai dari judul dulu, dari bab 1 dulu, atau saya mau langsung mau bab 5 Bu gitu ya, mau saya langsung ada hasil nih ya, itu sebenarnya mulainya dari mana sih, itu akan kita bahas. Dan ini salah satu saya coba tampilkan tadi, mungkin saya CV saya skip saja, artinya yang perlu Anda ketahui adalah ketika Anda adalah seorang ilmiah, Anda adalah seorang pelajar, Anda adalah seorang dosen, karena harapan saya sebenarnya di webinar hari ini bukan hanya mahasiswa targetnya, tapi dosen juga ikut gitu ya, karena dosen juga adalah seorang ilmiah juga. Nah, seorang ilmiah ketika nama kita diketik di Google, itu ketik misalnya Diah gitu ya. Kalau Diah yang munculnya adalah Facebook, berarti dia adalah seorang medsos gitu ya. Berarti dia itu seorang yang seorang yang memang gemar untuk melakukan media sosial di Facebook begitu ya. Karena banyak yang ditampilkan di sana. Dia muncul ternyata TikTok yang muncul gitu, berarti dia adalah TikTokers gitu ya. Nah, jadi ketika seorang ilmiah ditulis namanya di Google, dia adalah seorang ilmiah, munculnya adalah di Google Scholar atau Google Cendekia. Mulai hari ini, tingkat 3 dan tingkat 4 sudah mulai carinya adalah di Google Scholar dan Google Cendekia. Googling Anda di sana, bukan lagi saatnya main TikTok atau main Facebook, tapi sudah mencarinya di Google Scholar atau di Google Cendekia. Nah, kalau Anda untuk mencari identity saya di Google Scholar, penelitian saya apa saja yang sudah dipublish, Anda boleh lihat di Google Scholar saya, identity-nya adalah Zahrah Maulidia, pakai H ya, Zahrah Maulidia. Kemudian untuk ORCID saya, untuk identify saya di penelitian luar juga ada, Anda bisa lihat alamatnya ORCID saya, kemudian YouTube channel saya juga ada yang berkaitan dengan beberapa teori-teori yang berkaitan dengan hal-hal yang bisa Anda bisa dapatkan. Jadi kalau misalnya seorang nanti Anda salah satu ini teman-teman kakak kelas Anda yang sudah publish ya, itu namanya juga sudah ada di Google. Jadi kalau ketik nanti dia, namanya sudah muncul hasil penelitian dia. Begitu maksudnya. Nanti akan kita lihat. Oke, jadi ini adalah tantangan khususnya buat tingkat 4 yang sekarang sedang menuju penelitian. Anda sudah mulai mencari fenomena. Bu, saya mau judul apa ya, Bu? Saya bingung. Bukan judulnya, tapi Anda menemukan fenomena apa, masalah apa. Bu, di keluarga saya ada masalah. Ya, bisa saja itu menjadi penelitian Anda. Seorang S1 keperawatan dan D3 kebidanan, bukan hanya area itu saja. Keperawatan dan kebidanan itu sangat luas. Kebidanan bicara tentang reproduksi, bisa ibu, anak, remaja, itu bisa Anda gali, sangat banyak sekali. Anak-anak misalnya mau diangkatnya tentang apanya, sedang masa pandemik seperti ini, bagaimana peran orang tua menghadapi anak yang pandemik seperti ini, kesehatannya gitu ya, terus kemudian persepsinya, banyak sekali yang bisa digali. Sehingga memang problematika pada masa pandemi COVID-19 ini bukan menjadi kendala. Kemarin penelitian saya dan mahasiswa pun kami punya penelitiannya se-Indonesia. Kami mendapatkan data dari melalui digital, melalui by WA gitu ya, terus kemudian link, itu bisa saja. Sehingga memang tidak menutup kemungkinan, Bu, saya mau di rumah sakit, tapi rumah sakit tidak menerima. So, jangan langsung patah hati gitu ya. Kita bisa saja mencari idea yang lain. Misalnya kita tadi melalui link WhatsApp, kita punya jadi banyak rekanan, kemudian kita mencari sumber-sumber misalnya dari profesi-profesi, misalnya dari PPNI gitu ya, kita mengirimkan link ke sana, jadi kita dapat data se-Indonesia, jadi itu sebenarnya tantangan buat kita untuk di masa ini. Nah, untuk tingkat 3, mudah-mudahan pandemik selesai, Anda seperti biasanya gitu, jadi kuesioner bisa langsung bertemu pasien. Tadi Bu Yuni juga menjelaskan tentang data kualitatif ya, data kualitatif itu yang memang face to face sama pasien, in-depth interview, wawancara langsung ke pasien,
Kemudian atau etnografi itu Anda ikut di rumah pasien selama 24 jam karena pengen lihat habitual gitu ya, misalnya toilet training gitu ya. Nah, itu bisa saja dilakukan. Jadi penelitian Anda tidak terfokus hanya pada kuesioner, tapi bisa saja datang di rumah pasiennya gitu ya, bisa wawancara. Walaupun pandemik seperti ini ya kita tetap harus memperhatikan protokol, itu juga harus diperhatikan. Nah, ini sebenarnya yang harus kita pahami bahwa mengapa sih kita harus melakukan penelitian gitu ya. Kenapa kita harus melakukan penelitian? Karena bukan hanya mahasiswa gitu ya, tapi juga dosen. Khususnya mahasiswa yang memang tingkat sarjana, walaupun yang diploma 3 kebidanan juga dituntut untuk melakukan karya tulis ilmiah ya. Nah, di sini ada peraturan dari Kemendristek-Dikti tentang Standar Nasional Pendidikan bahwa tingkat mulai dari sarjana, mungkin kalau diploma bunyinya karya tulis ilmiah ya, tapi kalau mungkin sarjana sudah ilmiahnya penelitiannya lebih yang advance misalnya ya. Nah, ini ditujukan untuk sampai kita doktoral. Nah, insya Allah saya juga sedang dalam tahap mahasiswa tingkat doktoral. Kalau Anda sarjana, saya tingkat doktoral, kita sama-sama sedang melakukan studi, kita harus melakukan karya ilmiah. Hasil ending selama Anda kuliah itu adalah karya ilmiah. Sehingga karya-karya ilmiah ini dituntut oleh Kemendristek-Dikti di Standar Nasional Pendidikan bahwa setiap jenjang pendidikan itu harus melakukan penulisan karya ilmiah atau membuat sesuatu karya ilmiah. Karya ilmiah itu bisa penelitian, bisa inovasi, Anda bisa menciptakan produk gitu ya, Anda bisa bereksperimen gitu ya. Misalnya Anda menciptakan sesuatu. Misalnya saya menciptakan tentang saya mau membuat cita-cita saya, fenomena saya adalah bahwa pasien ini sebenarnya untuk pasien dengan TB itu susah banget sama minum obat, tidak patuh. Apa sih kendalanya? Ternyata kendalanya adalah pasien tidak tahu obatnya dan sebagainya. Kemudian cara minumnya, kemudian pasien mendapatkan obatnya. Oh, kalau gitu saya mau menciptakan telenursing gitu ya, kayak membuat seperti ojek online yang sifatnya online. Kemudian saya kerjasama dengan sistem informasi, terus kemudian pasien kalau mau order obat adalah di aplikasi saya. Nah, itu adalah suatu karya ilmiah. Jadi bukan hanya penelitian yang sifatnya kuesioner, sifatnya tanya jawab, tapi suatu inovasi pun bisa menjadi suatu karya ilmiah. Karena saya sangat bangga sekali dengan mahasiswa Stikesiatsi bahwa dari tingkat 1 sampai tingkat 4 keperawatan dan tingkat 1 sampai tingkat 3 kebidanan, itu inovasinya luar biasa. Di ruang inovasi itu luar biasa. Kalau itu dikembangkan menjadi suatu penelitian dan produk, Anda didaftarkan di hak paten, itu Anda luar biasa. Dan itu adalah suatu produk dan kebanggaan untuk diri Anda sendiri. Jadi peraturan itu memang ada, bukan Kaprodi yang menentukan pokoknya harus skripsi gitu ya, tapi memang ada peraturan dan kurikulum. Sehingga harapannya nanti karya ilmiahnya untuk tingkat sarjana adalah minimal di jurnal kampus, di jurnal Stikesiatsi. Kakak kelas Anda banyak yang sudah sampai di jurnal-jurnal nasional. Nanti saya akan coba kasih tahu siapa saja gitu ya. Mungkin nanti Anda bisa cari informasi juga, ada beberapa juga teman-teman Anda yang di luar Stikesiatsi juga dia sudah banyak yang mempublish di luar itu ya. Kemudian kalau tingkatnya magister, nanti Anda sudah S2, Anda harus ke yang terakreditasi minimal oleh Dikti. Kalau yang tingkat doktoral harus internasional, contohnya adalah Scopus ya atau Skopas. Oke, nah publikasi. Budaya untuk mempublikasikan, sebelum publikasi mungkin kita harus budaya penelitian. Di Indonesia sebenarnya memang budaya untuk melakukan penelitian ini masih sangat rendah ya. Nanti akan kita lihat ranking berapa sih sebenarnya Indonesia. Kenapa? Karena banyak sekali ide sebenarnya di Indonesia, tapi kelemahannya yang pertama budaya baca. Sekarang saya tanya nih ya, mungkin jawab dalam hati masing-masing. Anda dalam satu hari baca jurnal berapa jurnal yang Anda baca? Wah, saya pagi-pagi udah bukanya WhatsApp, TikTok, sama Facebook, Bu, gitu ya. Nah, itu budaya bacanya anak-anak zaman now kan begitu ya. Nah, sekarang sudah dirubah nih tingkat 3 sama 4. Bacanya Anda bangun tidur tuh ya baca Quran dulu ya. Terus kemudian baca jurnal. Anda cari sekarang trennya lagi apa sih?
sekarang trennya lagi COVID. COVID tuh yang mau digali apanya sih gitu ya. Nah itu budaya baca. Jadi apa ya, mahasiswa tuh membaca karya ilmiah, menulis dan menganalisanya tuh masih sangat sedikit. Masih sangat budaya bacanya masih sangat rendah itu sebenarnya. Kemudian budaya tulisnya apalagi. Padahal Anda sering menulis diary ya. Diary itu sebenarnya salah satu karya ilmiah Anda, tapi sayangnya tidak berdasarkan bukti atau evidence base. Sehingga mulai dari sekarang Anda budaya tulis untuk apa ya, berdasarkan jurnal gitu ya. Sehingga harapannya nanti ketika Anda menulis karya tulis ilmiah yang sebenarnya, Anda sudah terlatih untuk itu. Karena penelitian ini adalah tanggung jawab Anda untuk membuat suatu karya. Bisa jadi plagiarism karena apa? Anda hobinya copy paste. Kalau bikin makalah disuruh sama Bu Zahra bikin makalah, Bu Zahra tahu itu tulisan Kak Anda atau tulisan dari Google gitu ya, atau tulisan dari makalah orang lain. Karena apa? Itu akan kelihatan sekali, plagiarism itu bisa terlihat dari mana parafrase Anda, cara menulis dan sebagainya. Kemudian juga jujur tadi ya, tidak plagiat. Nanti datang ke pembimbingnya, Bu nih saya sudah bawa dari bab 1 sampai bab 7. Hah? Kapan kamu penelitiannya? Itu saking semangatnya gitu ya. Jadi budaya plagiat ini mohon, nanti kita akan belajar bagaimana cara tidak plagiat. Anda mencari kalimat saja ya, misalnya hari ini saya ikut webinar. Satu kalimat itu Anda copy paste di penelitian Anda, itu namanya plagiat. Tapi kalau dengan hari ini saya mengikuti webinar saya ikuti hari ini, itu sudah tidak menjadi plagiat. Artinya itu parafrase. Jadi nanti Anda akan belajar selanjutnya adalah Anda mempelajari tentang parafrase, begitu ya. Kemudian budaya berbagi artinya nanti harus mempublikasi. Jadi harus dipublish, tidak bisa disimpan sendiri, tidak bisa hanya di rak perpustakaan Stikesiatsi. Oke, nah perannya untuk institusi sebenarnya apa saja sih ya? Jadi memang nanti mahasiswa dan dosen bekerja sama. Mahasiswa dan adalah misalnya penulis satunya, dosennya adalah penulis duanya sebagai pembimbing, itu harus mempublikasikan. Minimal itu ya 1 publikasi per tahun lah gitu ya. Kalau dosen tidak melakukan publish, tidak melakukan penelitian bersama dengan mahasiswa atau individual, berarti bukan dosen namanya. Karena dosen itu bukan hanya mengajar ya, bukan hanya pendidik, tapi tridharma pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Sehingga kewajiban untuk melakukan penelitian itu juga adalah salah satu kewajiban dosen dan juga dibantu oleh mahasiswa. Sehingga nanti mahasiswa bisa saja terlibat menjadi peneliti muda nanti ya. Kemudian juga harus melakukan ada pelatihan dan pendampingan. Anda adalah penulis muda, Anda adalah penulis pemula, sehingga harus ada pembimbingan. Webinar seperti ini sangat luar biasa. PJ-nya memfasilitasi untuk Anda bagaimana sih cara mulainya begitu ya. Nanti akan kita coba lihat bagaimana sih, atau mungkin nanti kita bisa sharing di sini, bukan hanya saya berbagi, tapi Anda boleh sharing, Bu, sebenarnya kita mau mulai dari mana sih, Bu? Saya bingung, Bu, saya punya judul ini. Boleh nanti Anda silahkan kalau difasilitasi sampai kita jam 4 sore gitu ya. Kita bisa diskusi di sini. Itu boleh saja, atau nanti Anda discuss dengan saya, silahkan. Nah, ini salah satunya kita nantinya endingnya adalah melakukan presentasi oral atau oral presentation. Bukan hanya penelitian Anda yang dipublish, misalnya Anda publish sudah di jurnal Stikesiatsi. Harapannya jurnal Stikesiatsi yang Anda sudah masukkan tadi penelitian Anda, nanti dipublish di luar negeri, di dalam negeri gitu ya. Nanti Anda akan ada panggilan, dapat email. Saudari dia, Anda bersedia untuk melakukan oral presentation di Jepang, nah, ya kan? Jadi penelitian Anda tuh sampai ke Jepang. Jadi harus dipertanggungjawabkan hasil masalah Anda tadi yang sudah ditemukan, kemudian diteliti, ditelaah, dianalisa, dilakukan penelitian, hasilnya dipublikasi. Publikasi bukan hanya masuk di jurnal, tapi juga dilakukan presentasi secara oral. Karena ada tanya jawabnya, loh kenapa begini, kenapa begitu, begitu ya. Itu adalah salah satu bentuk dari presentasi oral. Nah, ini adalah salah satu bentuk hasil publish. Jadi gini, kalau nanti teman-teman di tingkat 3 dan tingkat 4 mau mencari jurnal, Anda boleh buka yang paling sederhana adalah Google Scholar atau Google Cendekia. Di sana sangat banyak sekali, tapi hati-hati. Belum tentu penelitian ini sesuai dengan Anda.
atau mungkin penelitian ini keberadaannya kebenarannya seberapa persen, harus tetap dilakukan uji validitas. Nah, untuk Google Scholar saya tadi ininya adalah Zahra Maulidia. Jadi kalau Anda mau mensitasi, saya sangat appreciate pada Anda. Jadi silahkan baca penelitian saya sudah dilakukan. Karena area saya adalah medical bedah, jadi judul-judul saya adalah ke arah medical bedah gitu ya. Kemudian di sampingnya adalah judul saya yang dipublish di Amerika. Ini adalah tentang bagaimana perubahan posisi gitu ya. Jadi penelitian ini juga bisa Anda cari di researchgate.net ya. Bisa juga di PubMed. PubMed itu adalah khusus kesehatan. Kalau ProQuest itu umum gitu ya. Kalau Anda mau cari di PubMed atau Science Direct juga banyak tentang kesehatan. Kemudian ResearchGate, kemudian Google Scholar gitu ya, itu Anda bisa mulai sekarang bacanya di sana. Anda mau cari penelitian di sana sangat banyak sekali. Dari Indonesia sampai seluruh dunia itu ada gitu ya. Ini adalah salah satu bentuk publish. Nah, ini juga tadi yang saya bilang ini yang terbaru 2020, ini mahasiswa pembimbingan saya, Muhammad Rustami, ini juga sudah dipublish. Ini salah satunya, dia tidak di jurnal psikesiasi tapi di jurnal luar, di nasional, masih nasional. Ini adalah jurnal di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat ya. Jadi Anda nanti hasil penelitian Anda arahnya adalah ke dipublish di luar gitu ya. Ini masih gambaran-gambaran publish ya. Jadi seperti ini. Oke. Nah, ini tadi ya budaya menulis Indonesia kira-kira nomor berapa ya? Nah, ini jadi di Asia Tenggara sebenarnya Indonesia ya masih minimal 3 peringkat dari Malaysia, Thailand dan Indonesia sendiri masih ada tempat lah begitu ya. Artinya tadi budaya menulis, budaya membaca mahasiswa itu juga masih sangat sedikit. Mahasiswa Indonesia itu kalau nggak disuruh bukan karena skripsi tidak akan melakukan karya tulis, itu budayanya. Sehingga sampai tahun 2016 masih peringkat 3. Nanti kalau Anda punya data ternyata ini 2019 ya datanya. Kalau 2020 sudah ada datanya nanti silahkan Anda, Indonesia ternyata sudah peringkat kedua gitu ya setelah Malaysia. Nah, itu bisa saja. Nah, ini kalau ranking Simago, ini adalah ranking yang di dunia ya, bahwa yang pertama ya pasti Amerika ya. Jadi memang susah sekali negara Indonesia ini, ranking Indonesia di bidang kesehatan khususnya, ya memang pada posisi 64 dari 215 negara. Ya lumayan lah ya, di Indonesia sekarang sudah banyak, sudah melakukan penelitian karena apa? Mahasiswa-mahasiswa sudah tergerak untuk melakukan karya ilmiahnya. Nah, ini jurnal ilmiah nasional tadi ya, kalau Anda nanti mau buka juga jurnal Medical Journal of Indonesia, ada jurnal keperawatan Indonesia juga ada, nih saya hanya contoh-contohnya saja. Nah, ini jurnal nasional, Anda kalau mau lihat, ini hati-hati ya. Ini hati-hati kalau Anda mau melihat jurnal. Jadi tidak sembarangan jurnal yang Anda download begitu ya. Jadi pada tahun 2019 ini ada sekitar 240 jurnal yang terakreditasi Dikti. Anda nanti bisa lihat di web ini, Anda silahkan baca jurnal-jurnal yang terdaftar dalam jurnal ilmiah akreditasi. Karena kalau jurnal itu memang sangat banyak sekali, tapi yang paling bagus adalah yang sudah terakreditasi. Nah, kita sedang tahap itu memang sulit sekali, tapi silahkan Anda kalau saya sarankan nanti mulai dari sekarang mau cari judul jurnal, mau cari judul penelitian adalah di web ini. Karena 245 jurnal ini sudah terakreditasi Dikti. Jadi judul Anda pun nanti bisa merujuk dari yang ada di jurnal ini. Oke, nah ini jurnal nasional. Dikatakan dia jurnal nasional harus ada ISSN. Jurnal psikesiasi sudah ber-ISSN. Kemudian juga sudah ada daringnya. Nanti saya silahkan lihat web jurnalnya LPPM psikesiasi ya. Dikatakan jurnal nasional itu harus ISSN, bahasa Indonesia Inggrisnya ada, kemudian juga ada punya dewan editor. Kalau terakreditasi harus terakreditasi Dikti. Kalau internasional harus punya bahasa
punya beberapa versi resmi bahasa PBB. Kemudian juga sudah terakreditasi namanya DOAJ. Kemudian kalau internasional bereputasi, dia sudah terindeks Scopus. Nah, sekarang dosen-dosen di Stikesyatsi sedang memasukkan judul-judul penelitian mereka ke jurnal internasional bereputasi. Jadi kalau nanti Anda mau buka jurnal, mau baca jurnal, lihat ya apakah dia punya ISSN atau tidak nih. Kalau dikatakan dia internasional, dia ada DOAJ-nya enggak? Nanti akan kita lihat apa sih sebenarnya DOAJ gitu ya. Nah, ini apa namanya juga kalau yang internasional bereputasi dia di Simago dia berapa ininya apa namanya peringkatnya, minimal itu adalah Q3. Nah, ini nggak boleh sembarangan kita mengambil daftar pustaka nih atau referensi. Kalau Anda mau cari referensi, jangan cuman oh ya udah dari maaf ya, yang sekitar Tangerang aja nih, misalnya dari Muhammadiyah Tangerang, dari Stikes Palatehan, dari Stikes Yatsi, dari Stikes mana gitu ya. Bukan hanya di lingkungan Banten, di Jakarta, di Indonesia, di nasional harus ingat dia minimal terakreditasi atau ber-ISSN. Kalau dia jurnalnya nasional ISSN berarti memang dia sudah bagus lah gitu ya, dia udah ada editornya gitu. Tapi kalau asal-asal Anda hanya ambil jurnal itu mohon nanti dibaca lagi. Nah, ini untuk tadi Google Scholar ya. Jadi scholar.google.co.id nanti Anda silahkan buka atau bahasa Indonesianya Google Cendikia. Di sana tadi sumber jurnalnya sangat banyak, tapi saya bilang tadi hati-hati dalam mencari jurnalnya tadi. Apakah dia bereputasi atau tidak, bagus atau tidak, kemudian isinya sesuai atau tidak, ada DOAJ-nya atau tidak gitu ya. Kemudian juga hasilnya relevan ya pada Google Scholar, kemudian juga bisa di-download, bisa dalam bentuk PDF, bisa disimpan citasinya juga gitu ya, dan biasanya free. Tapi kalau Anda di PubMed, Anda di Science Direct, di ProQuest, biasanya ada yang berbayar, jadi Anda lihat dulu. Kalau di Google Scholar biasanya semuanya rata-rata free. Ini salah satu tadi Google Scholar saya, ya. Jadi ya nanti Anda bisa kalau Anda adalah Anda bisa saja membuat seperti ini karena nanti Anda punya penelitian kan gitu ya. Next time Anda bisa penelitian lagi, Anda bisa buat juga seperti ini. Jadi ini adalah judul-judul pada Google Scholar. Jadi silahkan nanti Anda bisa melihat ini adalah Google Scholar saya, bisa mengunjungi, mendownload atau mensitasi Google Scholar saya. Nah, ini salah satu jurnal ilmiah nasional, misalnya Undip gitu ya. Kita lihat di Undip ini sudah bereputasi internasional, nasional atau internasional atau tidak nih gitu ya. Kemudian ini kalau jurnal internasional DOAJ juga ada Direct Open Access Journal. Jadi ini bisa Anda download free, open access, Anda bisa mendownloadnya dalam bentuk PDF gitu ya atau full text. Ini silahkan nanti Anda kunjungi DOAJ ya, Direct of Open Access Journal. Kemudian ada juga ISCD. Nah, ini ya, ini juga jurnal nasional yang tadi Dikti tadi punya ya, PDI. Jadi jurnal ilmiahnya Indonesia ada ISCD. Kemudian juga kalau jurnal internasional bereputasi, Anda mau lihat siapa saja atau jurnal yang saya mau tahu atau saya mau cari di mana. Nah, di sini ada di Simago Journal. Jadi silahkan juga ini jurnal internasional bereputasi bisa cari di sini. Nah, tadi kita sudah, kenapa saya di awal menggambarkan publish-nya dulu baru langkah-langkahnya, supaya Anda terbuka bahwa ketika kita melakukan penelitian, sebentar ya. Oke, sorry saya sedang flu sebenarnya ya, jadi agak terhambat. Oke, jadi ketika Anda mau melakukan penelitian, tadi saya di depan itu adalah publish-nya. Sekarang apa sih langkahnya untuk kita melakukan penelitian? Yang pertama tadi Anda harus mengidentifikasi masalah. Anda harus cari masalah, bukan membuat masalah ya. Mencari masalah atau fenomena yang ada di lingkungan Anda. Anda harus yang pertama interesting dulu, menarik, tertarik gitu ya. Judul Anda harus menarik dan tertarik oleh diri Anda sendiri. Misalnya, Bu, saya kayaknya tertarik nih sama stroke. Nah, Anda fokus pada stroke. Jadi nggak boleh
penelitian saya judulnya apa ya? Akhirnya judulnya panjang sekali begitu ya, Anda cari semau Anda begitu ya. Jadi akhirnya Anda akan bingung. Tapi ketika Anda sudah memantapkan hati, masalahnya dulu apa? Bu, saya tertarik di area komunitas, maka Anda komunitas. Saya tertarik di medical surgical, Anda fokus di surgical. Bu, saya fokusnya saya pengen jiwa. Jadi jangan udah jiwa, besok judulnya. Jadi kalau nanti ke pembimbing, harapannya judul Anda itu konsisten. Anda kasih 5 judul, semuanya tentang medical surgical. Anda kasih judul tentang jiwa, 5-5-nya jiwa. Jangan yang satu tentang psikis, yang satu tentang stroke, yang satu tentang maternity gitu ya. Akhirnya nanti Anda nggak akan fokus. Jadi yang fokus adalah merumuskannya, mengidentifikasi masalahnya yang disebut dengan heuristik. Ada mengidentifikasi. Identifikasi dulu, oh saya minatnya adalah di medical surgical. Oke, di medical surgical. Apalagi? Saya minat sama pasien stroke, Bu. Kenapa kamu tertarik dengan pasien stroke? Karena pasien stroke itu banyak, Bu, fenomenanya di Indonesia, tapi nggak tahu tuh pasiennya cara menyembuhkannya. Saya pengen menyembuhkannya, Bu. Nah, gitu. Jadi Anda interestingnya dulu. Anda sudah interesting, wah bagus banget pasien tentang stroke. Yang kedua, setelah Anda sudah tahu masalah yang kedua, adalah Anda harus cari apakah pasiennya banyak atau tidak. Atau subjeknya yang mau Anda teliti ada atau enggak. Jangan bunuh diri. Anda sekarang tujuannya hanya ingin merubah gelar, belum merubah dunia. Jadi kalau bisa, Bu, tapi saya harus, Anda punya keinginan sendiri, silahkan. Kalau Anda mampu, Anda ingin berubah dunia, silahkan. Karena kalau nanti Anda akhirnya ketinggian, karena tadi misalnya pasiennya stroke, oke sekarang banyak stroke. Kalau misal Bu, saya mau pasien dengan sindrom Guillain-Barré, di Indonesia masih sangat jarang sekali, apalagi di pandemik begini, Anda nyarinya akan sulit. Tapi saya pengen itu, Bu, kekeh gitu ya. Yaitu nanti Anda terjebak. Sehingga tadi subjeknya dipastikan ada. Banyak. Yang kedua, referensinya. Referensinya banyak atau tidak. Kalau Anda stroke itu bagus, interesting, subjeknya ada, tapi referensinya sedikit terbatas dan sebagainya, Anda coba difikirkan kembali misalnya gitu ya. Artinya referensi terbatas tuh Anda mungkin ada kesulitan untuk mendapatkan referensi yang terbaru begitu ya, karena satu dan lain hal. Kemudian yang ketiga adalah tempat penelitiannya di mana. Itu harus Anda pastikan dulu. Jadi kalau misalnya Anda sudah dapat masalahnya tentang stroke, pasiennya banyak, datanya banyak, sumbernya banyak, tempatnya ada, Anda yakin, lanjut. Karena kalau judulnya nggak yakin, maka berikutnya Anda akan ribet di bab 1. Bab 1 nggak maju-maju. Kalau bimbingan saya dari bab 1 langsung ke bab 3. Kenapa? Karena bab 2 hanya tinjauan teori. Saya tahu teorinya sangat banyak, sehingga itu nanti aja belakangan. Karena mahasiswa biasanya kalau udah tingkat 3, tingkat 4, sampai mau skripsi, punya ilmu menghilang. Tiba-tiba sudah mau skripsi, hilang gitu ya, nggak tahu kemana. Itu nanti Anda akan rasakan sendiri, biasanya begitu. Sehingga biasanya langsung bab 3. Karena Anda sudah tahu masalah yang mau saya hadapi itu, mau saya teliti itu apa sih gitu ya. Kemudian Anda rumuskan, dibatasi lagi. Stroke yang seperti apa? Stroke hemoragik atau stroke iskemi? Kemudian di rumah sakit atau di masyarakat? Lansia usia berapa atau bagaimana? Pasiennya sadar atau tidak? Itu sangat penting untuk membatasi supaya tidak meluas. Supaya Anda ketika mencari referensi, ketika Anda mencari data, ketika mencari subjek akan tepat. Studi kepustakaannya tadi ya, yang tadi saya bisa di Google Scholar, jurnal, bisa dari buku, bisa dari koran, bisa dari PowerPoint. Makanya PowerPoint itu bisa jadi hak paten seorang pengajar, tidak diberikan karena itu menjadi karena dia membuat sendiri, itu bisa menjadi referensi. Jadi PowerPoint, koran, majalah, kemudian sumber-sumber yang terpercaya yang pasti ada sumbernya itu adalah studi kepustakaan gitu ya. Jadi nanti daftar pustaka Anda bisa saja bentuknya bukannya jurnal tapi adalah PowerPoint misalnya ya, atau koran dan sebagainya. Kemudian merumuskan pernyataan atau hipotesis pernyataan sementara bahwa ada hubungan pengaruh
komunikasi dengan pasien yang mengalami stroke hemoragik misalnya gitu ya. Ada atau tidaknya itu adalah kita sudah punya bayangan. Jadi kita mau kemana sih arahnya gitu ya. Desain dan metode penelitiannya. Mohon tingkat 3 sudah mulai baca-baca walaupun belum belajar. Apalagi tingkat 4. Please Anda pelajari dengan matang desain dan metode penelitian. Anda jangan mikirin judulnya apa, tapi bagaimana nanti masalahnya apa tadi, terus mau desainnya apa. Mau eksperimen, mau kualitatif, mau mau inovasi produk, menciptakan sesuatu, itu harus difikirkan. Karena misalnya Anda hanya ingin melihat hubungan saja, hanya tadi Bu Yuni bilang ada data kuanti, hanya angka-angka saja gitu ya, berapa persen saja, tahu tidak tahu gitu ya. Tapi kalau kualitatif lebih dalam biasanya. Nah, ini metode penelitiannya harus diinikan. Instrumennya bagaimana, mengumpulkan datanya, caranya pakai kuesioner, pakai rekaman gitu ya. Kalau kualitatif, kalau saya orang kualitatif. Jadi kalau mau ada yang penelitian kualitatif, itu adalah di saya. Karena saya senang mengeksplor pengalaman seseorang. Jadi saya pengen tahu pengalaman pasien yang menjalani pengobatan COVID-19. Nah, itu adalah judulnya. Jadi kita interview, gimana sih Bu perasaannya, gimana sih Bu rasanya, itu direkam. Dan kita bisa tahu pasien rasanya sakit, dia nangis, kita bisa merasakan. Nah, itu kita mengumpulkan datanya seperti itu. Kemudian disajikan, baru nanti diinterpretasikan gitu ya. Nah, jadi ketika Anda melakukan penelitian, sebelum melakukan penelitian, ini yang harus Anda lakukan. 9 langkah ini yang perlu Anda lakukan. Tapi yang paling utama tadi yang saya bilang, temuin dulu masalahnya, fenomenanya, di sekitar Anda saja. Oh, sekitar saya, apa ya? Oh, pasien banyak yang sakit jiwa di dekat rumah saya, Bu, gitu ya. Bentar. Jadi kalau misalnya sakit jiwa, apa yang menyebabkan dia sakit jiwa? Itulah Bu yang mau saya teliti. Itu yang harus Anda explore gitu ya. Oke. Kemudian, nah ini adalah salah satu bentuk sertifikat etik di mana harapan saya ketika Anda nanti adalah, sebentar ya. Harapan saya ketika nanti Anda melakukan penelitian jenisnya eksperimen, pembimbing Anda harus punya sertifikat etik. Harus punya sertifikat ini. Kenapa? Karena kalau nanti Anda ada apa-apa gitu ya sama karena eksperimen kan melakukan sesuatu ya, misalnya tadi yang seperti judulnya Rustami, pengaruh pemberian jus tomat terhadap penurunan tekanan darah misalnya gitu. Nah, pasiennya kan diberikan jus tomat. Jus tomat itu akan diminum. Kalau pasiennya mati, jadi itu harus dipikirkan. Jadi kalau yang eksperimen biasanya harus kita pastikan dulu apakah uji etiknya lulus atau tidak, karena harus ada uji etik gitu ya. Nah, kalau ini mungkin nanti setelah Anda melakukan penelitian, nanti Anda harus menyusun manuskrip. Manuskrip ini adalah hasil penelitian yang sudah Anda lakukan, kemudian yang ini akan dipublish. Mungkin ini saya tidak bahas banyak karena belum sampai sini, tapi nanti Anda akan membuat manuskrip, gitu ya. Nah, ini kriteria untuk publish-nya, jadi asli, tidak plagiat, kemudian juga harus harus berbasis evidence base, harus ilmiah, kebenarannya harus terbukti, kemudian juga konsisten gitu ya, jadi harus mengandung arti dan harus bebas dari harus teruji etik gitu ya. Nah, ini langkah-langkahnya harus tadi memilih dulu ya, kalau Anda nanti mau menerbitkan, memilih terbitannya tadi apakah nasional, internasional atau bereputasi, kemudian juga menyiapkan artikelnya, ini biasanya kerjasama dengan pembimbing ya. Oke, nah ini dari kesimpulan itu memang harus dari penelitian Anda segitu banyak ya, dari bab 1 sampai bab 7 atau yang mungkin KTI gitu ya, atau mungkin yang nanti skripsi, harus menjawab tujuan penelitian. Itu intinya. Dari seluruh penelitian Anda terjawab nggak? Jadi ketika Anda membuat bab 1, tujuannya harus jelas. Ketika saya tanya, apa masalah Anda? Saya mau meneliti tentang stikesiatsi. Apanya? Itu harus jelas. Dan tujuannya. Kalau tujuannya adalah
saya ingin mengetahui hubungan pasien stroke misalnya. Ya penelitiannya terkait dengan itu dan nanti conclusion-nya, hasilnya pembahasannya harus menjawab tujuan khusus dan umum Anda. Kalau tidak menjawab itu berarti penelitian Anda tidak sah gitu ya. Sehingga harus judul itu ya kesimpulan dengan hipotesa atau pernyataan sementaranya harus benar, harus sesuai dengan tujuannya gitu ya. Nah, ini pencarian referensi harus berdasarkan tadi sudah dikatakan di awal ya, harus punya kata kunci. Nah, ini caranya. Ini akan saya informasikan caranya atau tekniknya. Jadi jangan Anda mengetik Google, si Mbak Google ini juga bingung. Biasanya kalau mahasiswa tuh cari judul gini, hubungan penyakit stroke dengan tingkat kejadian, panjang sekali. Akhirnya ketika si Mbak Google ini baca, dia akan cari yang ada hubungan, yang ada stroke-nya, yang ada kejadian, yang ada tingkat, sehingga bias yang Anda cari. Tapi harus menggunakan kata kunci. Judul Anda adalah pengalaman pasien yang menjalani pengobatan TB paru oleh pasien MDR misalnya. Berarti kata kuncinya harus tahu dulu apa? Pasien TB, MDR, pengobatan misalnya. 3 hal itu. Jadi caranya hanya kata kuncinya saja, jangan meluas. Ketika Anda mencari di Google di asing, ya harus jurnal asing. Journal of Stroke misalnya gitu ya. Journal of apa. Tapi kalau Indonesia jurnal apa gitu misalnya. Jadi kata kuncinya harus benar. Contoh seperti ini. Ini kita coba buka Google. Nanti Anda coba buka Google. Kemudian Anda kan di sini ada ininya ya kolom. Ini Anda kasihkan tanda kutip. Ya, misalnya saya mau cari, Bu, saya interest banget nih sama hemodialisa. Saya mau penelitian tentang hemodialisa gitu ya. Nah, Anda apanya yang mau Anda pengen tahu? Saya pengen tahu pengetahuan pasien sama hemodialisa, Bu. Nah, berarti Anda tinggal cari gini aja. Ketik tanda kutip, kemudian hemodialisa, kemudian kutip lagi, pakai kalimat dan, kemudian kutip lagi, pengetahuan kutip lagi, dan misalnya Anda mau carinya tahun, kutip lagi Anda pengennya khusus di Universitas Indonesia, dan lagi tanda kutip lagi Universitas Indonesia tanda kutip. Akan ketemunya sesuai dengan yang Anda cari. Jadi si Google akan mencarikan Anda hemodialisa, pengetahuan, tahunnya, tempatnya, itu akan mencarikan sesuai. Jadi nggak jangan mencarinya jorok gitu ya. Kalau jorok tuh gitu, hubungan pengetahuan panjang sekali judulnya di sini. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Jadi kasih tanda kutip di sini, clue-nya apa, kata kuncinya apa, kemudian dan, ya. Ibu mohon maaf, saya ingin mengingatkan kembali waktunya tinggal 10 menit lagi ya Bu. Oke, siap. Saya cepat saja. Jadi nanti begitu ya. Jadi nanti Google-nya caranya begitu seperti ini. Nah, pakai tanda kutip, pakai dan atau pakai or. Kalau or itu hemodialisa atau pengetahuan. Pokoknya saya pengen carinya yang ada jurnalnya kayak gitu ya. Jadi Anda buka dulu Google Scholar, Anda ketik di sini dengan tanda kutip, kemudian pakai dan. Jadi seperti ini. Nanti munculnya akan seperti ini, gitu ya. Oke, nah ini di ProQuest. Ada di ProQuest, ada di ScienDirect, ada di PubMed, silahkan cari ya. Ini juga banyak, database jurnal, ada EBSCO, ada Spiralink, ada jurnal ui.ac.id, kemudian juga ada Garuda. Nanti mungkin materi ini kan di-share ya, jadi nanti silahkan Anda boleh lihat. Nah ini nanti bentuk salah satu manuskrip ya, salah satu manuskrip bentuknya hanya seperti ini, Anda hanya menuliskan title gitu ya, abstraknya. Oke, nah ini jurnal submit ya. Kalau mau submit jurnal mungkin nanti silahkan nanti Anda boleh mau kalau sudah ada ya, tapi ini hanya ini saja. Nah, jurnal psikesiasi mohon nanti kunjungi webnya ya. Jurnal psikesiasi silahkan sudah ada di sana, penelitian dosen dan jurnal pengabdian masyarakat juga sudah ada. Silahkan nanti Anda boleh daftar di sini ya. Jadi untuk submit manuskrip juga nanti ada di sini. Nah, nanti Anda silahkan tulis nama Anda gitu ya. Nanti boleh submit di sini. Nah, ini nanti akan dapat username dan password.
Nah, ini jurnal psikesiatsi ya. Jadi Anda boleh lihat nanti di sini penelitian-penelitian dosen yang sudah publish. Oke, itu saja. Sudah cukup. Mungkin nanti kita sambil diskusi saja. Kalau ada yang mau ditanyakan, disilahkan. Terima kasih, saya kembalikan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas penyampaian materinya yang sangat-sangat luar biasa dan sangat bermanfaat ya tentunya. Oke, baik. Selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya silakan tulis di chat kolom Zoom. Mungkin boleh raise hand atau mungkin bisa langsung dengan mikrofon. Bisa sharing. Mungkin sambil menunggu, saya ingin bertanya, boleh ya Bu? Oh ya, silakan. Ini kan kita sedang ada masa pandemi corona ya Bu. Ya. Nah, jika kita ingin melakukan suatu penelitian, itu kan harus mendapatkan data dari banyaknya responden. Nah, bagaimana kita bagaimana cara untuk mendapatkan data dari responden tersebut? Tadi Ibu sempat berbicara bahwa kita mungkin pakai kuesioner seperti itu. Mungkin jika kita mau ambil responden lansia itu tidak banyak yang bisa menggunakan alat komunikasi ya Bu. Jadi mungkin alternatifnya seperti apa ya Bu? Terima kasih. Oke, ya, good question. Oke, boleh di. Oke, ya. Jadi gini dulu. Anda mau penelitiannya arahnya apa dulu? Kalau tadi memang sudah benar lansia, oke, sudah tahu tentang lansia. Kemudian lansianya yang mau diteliti apanya, gitu. Kalau dia eksperimen berarti Anda langsung ke lansia, misalnya gitu kan. Nah, dengan catatan karena kita di pandemik, Anda harus memastikan judulnya ini harus spesifik, karena kalau misalnya Anda mau mengukur misalnya hanya untuk range of motion, hanya untuk kekuatan otot gitu kan, misalnya, nah itu Anda harus memastikan bahwa pertama pasien sehat, Anda sehat, dibuktikan dengan tadi ya rapid test gitu ya, swab atau dan sebagainya, karena resikonya sangat tinggi. Itu kalau eksperimen. Kalau Anda bentuknya kuesioner, tergantung Anda mau mengukur apa. Jadi tadi saya bilang, Anda harus mengidentifikasi dulu Anda mau penelitiannya ke arahnya mana. Kalau arah penelitiannya adalah tadi sudah ketemu lansia, sudah lansia apa yang mau diukur? Apa metodenya? Kalau Anda mau eksperimen berarti langsung ke pasien, kalau kuesioner ke pasiennya melalui tadi misalnya digital. Tapi kalau digital kan dia nggak punya alat komunikasi dan sebagainya, dia mungkin tidak bisa, ya berarti sama seperti walaupun dia tidak pandemik atau digital, kalau Anda kuesioner misalnya pasiennya adalah lansia, pakai kuesioner biasa, dia juga nggak bisa menulis kan. Nah itu biasanya kita harus hati-hati ke pasien lansia. Jadi harus tahu dulu, mengidentifikasi masalahnya dulu. Harus tepat. Lansia itu apa yang diukur? Kalau saran saya, kalau Anda mau ke arah lansia, bukan bentuk kuesioner, tapi eksperimen. Misalnya ROM, kemudian atau mengukur kekuatan otot, atau mungkin menguji saraf, misalnya gitu ya. Karena kalau dengan kuesioner nanti hasilnya kan bias, karena pasien tidak bisa menggunakan kuesioner, baik digital maupun non-digital gitu. Jadi memang harus interestingnya sudah tahu, tapi identifikasi masalahnya sama arahnya metodenya apa itu harus paham gitu. Nah kalau tadi terkait dengan bagaimana sih triknya ketika di masa pandemik ini, memang kesulitannya adalah Anda kalau mau menyebar kuesioner berupa digital, Anda harus tahu nomor-nomor gitu kan, nomor-nomor yang ada di kontak Anda gitu untuk mengisi kuesioner tersebut. Contohnya penelitian saya adalah perawat se-Indonesia. Maka yang saya kejar adalah PPNI-nya. PPNI Jawa, PPNI Jakarta, PPNI Banten gitu ya. Mohon tolong sebarkan kuesioner saya Pak gitu. Jadi melalui digital sehingga ada 700 orang perawat yang menjawab kuesioner saya. Sehingga
valid lah data saya gitu. Jadi memang tergantung dari kita mau penelitiannya apa. Kalau Anda penelitiannya ke mahasiswa, misalnya ini yang lagi tren nih, misalnya pengalaman mahasiswa sekolah online gitu kan ya, pengalamannya misalnya, atau itu kan kualitatif. Kalau misalnya enggak, berarti hubungan nilai dengan kejadian sekolah online misalnya gitu ya. Anda pengen tahu nih kepuasan mahasiswa, kan saya suka share ke kalian ya kepuasan sekolah online. Nah, itu melalui Google Form, dibuatkan Google Form gitu ya. Jadi kuesionernya melalui Google Form. Begitu mungkin dia. Ada lagi mungkin yang mau sharing? Silahkan, mungkin boleh di-mute ya sama itu. Sudah cukup ya Bu, sudah cukup jelas. Oke, ada lagi mungkin yang teman-temannya? Untuk para peserta, bagi yang ingin bertanya silakan chat di kolom Zoom ya. Masih ditunggu pertanyaannya. Atau mungkin boleh mikrofon langsung, gitu bisa komunikasi langsung, mungkin lebih enak. Silahkan. Ya, jadi nanti kalau misalnya ada yang mau didiskusikan, biasanya mahasiswa, apalagi tingkat 3 ya, biasanya tingkat 3 keperawatan ya, misalnya masih bingung belum belajar ya, wajar. Kalau tingkat 3 kebidana, yang bukan perawatan tapi diskusi dengan saya mengenai judul, silahkan. Tingkat 4, sebelum Anda mendapatkan pembimbing, Anda sudah punya judul, itu bagus sekali gitu ya. Silahkan boleh nanti saya ada di ruang SPMI Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 4 sore. Jadi nanti boleh, atau saya tidak menerima telepon, boleh namanya komunikasi dengan saya gitu ya. Jadi intinya sekarang Anda cari masalah, saya cari masalah, fenomena yang Anda temukan apa, misalnya tentang COVID sekarang dari kesusahan, ya. Kemudian yang kedua, subjeknya ada banyak atau tidak, kayak tadi kan lansia misalnya, nanti saya sulit gitu ya. Terus kemudian referensinya banyak atau tidak, referensi itu jurnal, buku, gitu ya, koran dan sebagainya banyak atau tidak, kemudian tempat penelitiannya banyak atau tidak, murah atau tidak, susah atau tidak. Sekarang mohon tidak ke rumah sakit. Jadi untuk ke rumah sakit agak susah, bisa by digital gitu ya. Misalnya Anda tentang manajemennya boleh silahkan. Kalau untuk langsung ke pasien kan agak susah. Mungkin itu dia ya yang mungkin bisa saya sampaikan. Oke, dia ada yang mau ditambahkan? Oke, baik. Terima kasih banyak atas penyampaian materinya dan jawaban-jawabannya atas dari pertanyaan saya. Oke, jadi bisa saya tarik kesimpulan bahwa di sini ada manfaat dari publikasi itu sendiri, yaitu untuk membentuk minat membaca, lalu minat menganalisis, budaya menulis, terus membentuk menghargai karya orang lain, membentuk budaya yang jujur atau mungkin tidak plagiat ya Bu. Lalu ada untuk membentuk budaya berbagi. Di sini juga ada kriteria publikasi ilmiah, yaitu harus asli, perlu ilmiah, dan harus konsisten. Oh ya, satu lagi itu untuk mencari jurnal harus menggunakan jurnal yang terakreditasi. Oke, alhamdulillah diskusi pada hari ini sudah selesai. Mungkin nanti sertifikat bisa dikirim melalui email ya Bu. Ya, terima kasih. Ya, sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Zahra Maulidia Septimar, SKPMK, atas penyampaian materinya yang sangat luar biasa pada hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak pula untuk para audiens yang telah mengikuti webinar hari ini. Akhirnya saya Dia Fernisa selaku moderator pamit undur diri. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih.
Terima kasih kepada pemateri atas ilmu yang bermanfaat dan terima kasih kepada moderator telah memandu acara dan seluruh peserta yang sudah hadir.